Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra. Saya dari Sistem Informasi, Fakultas Teknologi, Komunikasi dan Informatika. Saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Change Management. Pertama, hal yang diperlukan dalam menciptakan perubahan. Pertama, pastikan bahwa orang-orang di organisasi mengerti perlunya dan pentingnya perubahan dari waktu ke waktu. Kedua, libatkan semua orang dalam perubahan di tempat dan departemen masing-masing agar mereka merasa bahwa perubahan bukan merupakan perintah dan paksaan dari atasan. Ketiga, sederhanakan apa yang dapat disederhanakan, jangan sebaliknya, baik dalam komunikasi maupun dalam sistem dan prosedur. Dalam era digital, banyak hal yang dapat diambil alih oleh teknologi dan teknologi informasi. Keempat, persiapkan program perubahan yang sistematis, berikan pelatihan dan kesempatan kepada semua yang berkepentingan untuk menerapkan perubahan dari cara dan situasi kondisi lama ke cara dan situasi yang baru. Kelima, jangan menutup-nutupi kesalahan atau sugarcoat the truth. ABS atau asal bos senang. Anjurkan dan dorong semua karyawan untuk terbuka dan berani dalam menyampaikan pendapat, kesan, dan kritikan terhadap program baru yang dijalankan. Keenam, perhatikan emosi dan logika agar berjalan dengan seimbang. Ketujuh, tingkatkan dan pererat hubungan baik antara atasan dan bawahan, juga antar sesama agar komunikasi lebih terbuka. Kedelapan, lakukan percatatan terhadap perubahan yang dilakukan, situasi sekarang atau sebelumnya, proses dalam perubahan, dan hasil perubahan. Kesembilan, akui dan berikan penghargaan pada individu dan departemen yang berhasil dalam menjalankan program perubahan baik dari kecepatan, ketepatan, waktu, perbandingan terhadap keadaan sebelumnya maupun target yang disasar dalam program perubahan dan dampak yang diperoleh. Nomor 2. Merangsang dan memelihara inovasi. Dengan memiliki orang-orang yang kreatif dalam suatu organisasi atau perubahan saja tidaklah cukup, melainkan harus didukung dengan lingkungan yang merangsang timbulnya sebuah inovasi baru. Lingkungan tersebut mencakup 3 variabel, yaitu A. Variabel struktur organisasi dapat memiliki dampak besar terhadap inovasi. 5 hal yang mempengaruhi variabel struktur terhadap inovasi, yaitu 1. Struktur organisasi. Struktur ini memiliki formalisasi, sterilisasi, dan spesifikasi kerja yang rendah. Kedua, struktur daya berlimpah. A. Variabel struktur. Struktur organisasi dapat memiliki dampak besar terhadap inovasi. 5 hal yang mempengaruhi variabel struktur terhadap inovasi, yaitu 1. Struktur organik. Struktur ini memiliki formalisasi, sentralisasi, spesialisasi, kerja yang rendah. Kedua, struktur daya berlimpah. Struktur ini akan menyediakan bahan bangunan yang penting untuk inovasi. Ketiga, komunikasi antar unit yang tinggi. Akan membantu mengurangi hambatan dalam menemukan inovasi. Keempat, tekanan waktu minimal. Minimalkan waktu dalam kegiatan kreatif. Dan kelima, dukungan kerja dan non-kerja. Setiap kreativitas dari karyawan didukung oleh organisasi atau perusahaan. B. Variabel budaya. Organisasi yang inovatif memiliki kecenderungan budaya yang sama atau serupa. Mereka mendorong setiap kreativitas dari karyawan organisasi tersebut. Selain itu, organisasi yang inovatif akan secara aktif mempromosikan pelatihan dan pengembangan anggotanya sehingga pengetahuan mereka tetap relatif dan mendorong individu menjadi juara ide. Penelitian menemukan bahwa juara ide memiliki kepribadian umum, yaitu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ketekunan, energik, dan kecenderungan mengambil risiko yang tinggi. Inovasi dan pemikiran desain. Pemikiran desain dapat mempengaruhi sebuah inovasi. Pemikiran desain dapat memunculkan suatu hal yang belum ada sebelumnya dengan memperlibatkan pemikiran desain.
Manajemen memahami lebih dalam apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Pemikiran desain juga menuntut bisnis untuk mengetahui permasalahan nyata yang dihadapi pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan bukan hanya sebagai target bisnis, dan hal ini juga menuntut suatu bisnis untuk mengonversikan wawasan pelanggan menjadi produk nyata. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan teknik-teknik dalam organisasi development. Tahap pertama, antisipasi kebutuhan akan perubahan. Sebelum suatu program perubahan dapat mengimplementasikan, organisasi harus lebih dahulu mengidentifikasikan kebutuhan akan perubahan. Identifikasi adanya kebutuhan ini menjadi penting karena hal itulah yang akan meyakinkan para pelaku perubahan untuk bersedia mengadopsi cara-cara yang baru untuk perubahan. Tahap kedua, kembangkan hubungan praktisi dan klien. Setelah organisasi berhasil melakukan identifikasi kebutuhan akan perubahan dan seseorang praktisi OD hadir ke dalam sistem untuk membantu proses perubahan, maka akan dimulai berjalin hubungan antara praktisi OD tersebut dengan sistem dari klien yang sedang melakukan perubahan. Klien adalah orang atau organisasi yang akan dibantu melakukan proses perubahan. Pengembangan jalinan hubungan ini adalah faktor penting dari keberhasilan atau kegagalan dari sebuah program OD. Tahap ketiga, fase diagnostik. Setelah praktisi OD masuk dan menjalin hubungan kerja dengan klien, praktisi OD dan klien akan mulai membagi data mengenai sistem yang ada. Pengumpulan data merupakan sebuah aktivitas penting untuk menunjukkan masalah yang terjadi. Aktivitas ini merupakan kegiatan untuk melakukan diagnosis. Tahap keempat, action plan, strategis, dan fase diagnostik membawa kepada beberapa tahapan intervensi, aktivitas, dan program yang dilanjutkan untuk memecahkan permasalahan dan meningkatkan efektivitas organisasi. Berbagai program intervensi ini merupakan teknik OD, misalnya melalui Total Quality Management atau TQM, Job Design, Role Analysis, Goal setting, team building, dan intergroup development. Tahap kelima, self renewal, monitor, dan stabilis. Begitu sebuah program aksi diimplementasikan. Tahap akhir adalah tindakan untuk memonitor hasil dan melakukan perubahan yang diinginkan. Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas dari strategi perubahan yang diterapkan. Setiap tahap dalam program OD perlu dimonitor guna mendapatkan feedback terhadap reaksi anggota terhadap upaya perubahan yang dilakukan. Nomor 4. Apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam melakukan perubahan baik pada organisasi maupun institusi. Untuk dapat mengelola perubahan dalam organisasi dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut ini. 1. Memotivasi perubahan. Perubahan merupakan proses untuk menunjukkan suatu yang baru, oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi dari anggota organisasi. Kedua, komunikasi penolakan terhadap perubahan dapat dikurangi dengan melakukan komunikasi yang lebih baik kepada karyawan. Dengan komunikasi yang lebih baik, karyawan akan melihat rancangan perubahan sebagai suatu relatif yang harus dilakukan. Ketiga, partisipasi. Jika ada perubahan, sebaiknya melibatkan karyawan dimulai dari persiapan hingga proses pengimplementasikan sehingga nantinya karyawan akan merasa kepentingannya untuk melakukan perubahan. 4. Mengelola transmisi. Proses perubahan melewati masa transisi dari situasi saat ini menunjukkan situasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Masa transisi tersebut membutuhkan struktur manajemen dan aktivitas khusus untuk menjamin keberhasilan. Masa transisi membutuhkan arahan yang jelas, sehingga perubahan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Dan kelima, melanjutkan momentum perubahan. Setelah perubahan dilakukan oleh organisasi, perusahaan harus senantiasa meningkatkan semangat untuk perubahan sehingga tidak kehilangan momentum untuk terus melakukan perubahan. Hal-hal ini yang dapat dilakukan untuk ke depan terus berubah adalah dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan bangunan sistem pendukung untuk agen perubahan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih